Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Pak Gatot dan kepada teman-teman semua. Jadi sebelumnya perkenalkan di sini saya Angelina Sinta Kusumadani NIM 1011111016. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait UTS Manajemen Teknologi dan Inovasi. Dan untuk pertanyaannya terdapat dua kode soal tentunya, yakni kode soal A dan kode soal B. Untuk pertama kalinya di sini saya akan menjawab kode soal A terlebih dahulu, yakni kita menjawab benar atau salah. Langsung saja, untuk nomor yang pertama saya menjawab benar dikarenakan terdapat 3M yang mendorong suatu inovasi individu, kelompok, dan organisasi. Salah satunya adalah mengalokasikan waktu, ruang, dan juga sumber daya bagi karyawan untuk menghasilkan suatu inovasi ataupun ide-ide baru. Dan untuk nomor 2 sendiri, saya juga menjawab benar dikarenakan pengertian dari inovasi proses adalah jenis upaya dari organisasi yang ditemukan dalam proses R&D. Proses itu meliputi restructuring dan juga re-engineering. Dan juga nomor 3, saya juga menjawab benar dikarenakan terdapat risiko manajemen dalam supply chain. Itu terdiri dari atas gangguan pasokan, penundaan pasokan, fluktuasi permintaan, fluktuasi harga, dan juga fluktuasi nilai. Dan juga alat ini juga meliputi seperti adventuring, controlling, portfolio, dan juga keterampilan. Untuk pada soal B, yakni nomor 4, pengertian dari invention atau penemuan dan juga inovasi. Yang pertama, ada pengertian dari invention atau penemuan adalah suatu penemuan inovasi, hal kreasi yang benar-benar baru. Jadi hasilnya itu dari pure kreativitas manusia sendiri. Nah, contohnya itu alat transportasi udara, yakni penemuan pesawat terbang. Dan selanjutnya adalah pengertian dari innovation atau inovasi adalah proses atau hasil suatu pengembangan perusahaan untuk menciptakan suatu teknologi, produk, ataupun proses baru. Untuk contohnya sendiri itu seperti inovasi produk perusahaan Apple. Baik, untuk soal yang kelima yakni sebutkan dan jelaskan tools lean manufacturing. Yang pertama ada standard work, yakni sistem kontrol yang dirancang untuk proses material, tools, dan untuk menciptakan suatu pekerjaan yang dilakukan. Dan untuk yang kedua ada setup reduction, yakni tools yang digunakan untuk memperbaiki waktu. Dan yang ketiga yakni ada Pokayoke, yakni suatu tools yang berfungsi untuk mengidentifikasi seluruh kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah bagi suatu produk kepada pelanggan. Untuk yang kelima ada 5S, yakni tools yang digunakan untuk meningkatkan lingkungan suatu pekerjaan, proses, produk yang melibatkan suatu karyawan. Dan untuk yang kelima ada HIN juga, yakni tools yang digunakan untuk meratakan jadwal suatu produksi, baik dari segi volume maupun bauran produk. Dan yang keenam ada 5W, yakni tools yang digunakan untuk problem solving di perusahaan manufaktur. Dan untuk yang ketujuh ada value stream maps, yakni tools yang digunakan untuk pemetaan semua aktivitas baik value added maupun value non added. Dan untuk tujuannya yakni untuk menyelesaikan produk raw material sampai ke tahap produk jadi. Dan untuk yang 8 yakni ada A3, yakni tools yang digunakan suatu metode problem solving yang paling efektif. Yang ke-9 ada target costing, yakni tools yang digunakan untuk suatu metode penetapan biaya target yang bertujuan untuk mengurangi suatu biaya. Untuk tools yang ke-10 yakni ada policy deployment, yakni tools yang digunakan untuk meninjau suatu tujuan yang strategis dalam organisasi dengan menyelaraskan sumber daya perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Dan untuk tools yang terakhir ada concurrent engineering. 6A yakni siapa sih pemain mobil listrik yang berada di Indonesia. Jadi ada Toyota dan juga Hyundai. Dan juga untuk soal 6B yakni apa sih dan bagaimana peluang dan perkembangan mobil listrik yang ada di Indonesia. Jadi peluang dan perkembangan mobil listrik yang ada di Indonesia itu akan memacu suatu pengembangan produk seperti charging station, aplikasi pemeliharaan kendaraan, ride hailing, sistem pembayaran otomatis yang berada di jalan tol. Dan juga terdapat fitur kendali cerdas seperti sensor telekomunikasi, keamanan, data dan informasi, serta artificial intelligence. Dan di Indonesia sendiri itu berfokus pada perkembangan aplikasi yang diimplementasikan pada platform kendaraan dan infrastruktur transportasi yang mendukung kerja operasional kendaraan mobil listrik tersendiri.
Baik, selanjutnya 6C, yakni tahapan teknologi yang masih harus dilakukan produsen mobil listrik agar mampu menghadapi suatu persaingan. Yang pertama kalinya itu ada inovasi produk mobil listrik sendiri, yang kedua peningkatan kualitas sumber daya manusia sendiri seperti data analisis, machine learning, dan big data spesialis, dan juga artificial intelligence. Yang terakhir yakni memperkuat jaringan relasi suatu bisnis tersebut, yakni nomor 7A, yakni bagaimana sih Apple melakukan manajemen teknologi dan inovasi dalam suatu perusahaan. Jadi pada perusahaan Apple sendiri setiap tahunnya itu akan melakukan suatu inovasi produk tersendiri, seperti memperkenalkan deretan fitur dan juga desain teknologi terbaru yang dipakai produk Apple. Salah satunya sistem operasi untuk perangkat Apple, yakni iOS 14 untuk iPhone dan juga iPod Touch, dan Mac OS untuk komputer Mac, dan juga WatchOS untuk Apple Watch. Nah, untuk siklus teknologi dan inovasi Apple sendiri, yakni untuk yang tahap pertama yakni tahap perkenalan. Jadi pada tahap ini itu perusahaan Apple itu mulai memperkenalkan suatu produk yang baru diciptakan dan memperkenalkan kepada para konsumen. Seperti pada tahun 1984, yakni Macintosh, yakni alat PC komputer perangkat pertama yang pertama kali dikeluarkan. Dan pada tahun 1991 itu merilis produk Mac OS 7, yakni komputer canggih. Baik, untuk selanjutnya ada tahap grow, yakni konsumen itu sudah mengenal produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple. Nah, jadi pada tahun 2007 itu pertama kalinya iPhone itu diluncurkan. Dan untuk tahap yang terakhir ada tahap maturity, yakni perusahaan Apple itu sudah menciptakan fitur dan juga desain, yakni seperti iPhone 4 itu menjadi iPhone 4S. Dan pada tahun 2010 Apple itu sudah merilis iPod Touch, yakni sampai sekarang. Dan untuk soal 7B, yakni menganalisis SWOT dari produk perusahaan Apple sendiri. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yakni brand loyalty yang baik, dan yang kedua mereka itu diakui secara global. Dan yang kedua ada weakness, yakni pangsa pasar yang tinggi, banyak pesaing dari segi kualitas dan kuantitas. Dan yang ketiga ada opportunity atau peluang, yakni bisa menjalin hubungan kerjasama dengan baik antar perusahaan lain, dan juga threat atau ancaman, yakni adanya persaingan yang ketat pada dunia industri seperti persaingan terhadap produk Lenovo, HP, Samsung, dan lain sebagainya. Dan harganya juga lebih mahal. Baik, untuk soal yang terakhir yakni 7C, strategi Apple untuk mempertahankan suatu competitive advantage, yakni yang pertama adalah inovasi produk seperti penambahan suatu fitur yang canggih dan juga desain produk Apple sendiri. Yang kedua tentunya fokus terhadap kualitas dan juga segi kuantitas. Baik, sekian dari video presentasi UTS Manajemen Teknologi dan Inovasi dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.